Seperti yang kita ketahui, salah satu tahapan pada compiler itu ada yang namanya syntax analyzer. Nah, syntax analyzer ini tugasnya adalah membuat struktur sintaksis dari source code yang sudah ada. Nah, biasanya bentuknya adalah dalam bentuk parse tree atau yang kita sebut dengan syntax tree. Nah, syntax analyzer inilah yang kita juga kenal sebagai parser. Ketika kita mau mengecek apakah input atau source code yang diberikan itu sudah benar atau belum, maka kita akan melakukan pengecekannya itu berdasarkan tata bahasa bebas konteks yang sudah ada, atau yang kita sebut juga dengan konteks free grammar. Di sini kita akan singkat sebagai CFG. Jadi tugasnya parser adalah untuk mengecek apakah sumber program atau input sudah memenuhi aturan produksi atau grammar yang sudah diberikan atau belum. Nah, CFG sendiri memberikan spesifikasi sintaksis yang tepat dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Jadi semua aturan mengenai grammar dari bahasa pemrograman akan kita tuliskan di dalam konteks free grammar. Nah, perancangan tata bahasa ini biasanya merupakan tahapan awal dari perancangan sebuah compiler, karena nantinya kita nggak bisa melakukan pengecekan apakah sintaks dari program kita tuh sudah sesuai atau belum dengan aturan bahasa pemrogramannya. Kalau kita nggak punya aturannya, maka itu kita pasti selalu ada yang namanya konteks free grammar. Nah, contoh di sini, contoh satu ini merupakan konteks free grammar untuk perhitungan aritmatika. Jadi kita coba lihat di sini ada simbol E. E ini bisa diderivasi menjadi E plus E, atau E minus E, atau E kali E, atau E bagi E, atau minus E, atau bisa juga E diderivasi menjadi buka kurung, E tutup kurung, bisa juga E diderivasi menjadi ID. Nah, ini adalah aturan bahwa kalau mau membuat perhitungan aritmatika, maka kita bisa menggunakan aturan produksi yang ada di sini. Nah, tugasnya parser itu apa? Tugasnya parser itu akan membuat syntax tree untuk mengecek apakah inputnya itu sudah bisa atau sudah sesuai dengan konteks free grammar-nya atau belum. Nah, parse tree-nya biasanya dalam bentuk seperti ini. Contoh, kita punya input adalah minus, buka kurung, ID plus ID. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari parse tree-nya adalah mulai dari start simbolnya kita, kemudian kita akan pilih aturan untuk minus. Ya, kemudian akan diderivasi kembali yang berikutnya, menjadi pilihan yang berikutnya yaitu buka kurung, tutup kurung. Kemudian diderivasi lagi menggunakan pilihan karena input kita adalah plus, maka kita akan memilih aturan yang plus E. Kemudian terakhir akan diderivasi menjadi ID dan ID. Nah, ini adalah contoh hasil dari parsing. Jadi kita akan membuat pohon sintaks dari sebuah input yang diberikan. Tentunya syntax tree ini akan disesuaikan dengan aturan grammar yang memang sudah ada. Nah, kalau kita lihat secara general, maka cara kerja parser itu dia akan menerima token dari tahapan sebelumnya, yaitu si lexical analyzer, kemudian dia akan menghasilkan yaitu parse tree. Jadi item terkecilnya adalah si tokennya tersebut. Kategori dari parser itu sendiri ada dua. Di sini kita akan bahas top-down parsing, kemudian ada bottom-up parsing. Top-down parsing itu, ketika kita mau bikin syntax tree-nya, maka parser akan membuat dari atas ke bawah. Artinya dia akan mulai dari root-nya dulu, kemudian baru derivasi sampai mencapai leaf node-nya. Kalau bottom-up parsing itu kebalikannya. Jadi, syntax tree-nya itu dibuat dari bawah ke atas. Mulai dari leaf node-nya dulu, baru sampai ke induknya atau ke akar dari pohon sintaksnya tersebut. Untuk pembacaan inputnya tetap sama, baik bottom up ataupun top down parsing. Mereka sama-sama memindai atau membaca inputnya itu dari kiri ke kanan. Dan pembacaan tetap dilakukan satu simbol, satu persatu, seperti itu. Contoh di sini kita lihat ada konteks free grammar-nya adalah S,
Kemudian S ini bisa diderivasi menjadi XXW atau Y. W ini bisa diderivasi menjadi SZ. Seperti yang kita ketahui, di dalam CFG itu kan ada yang namanya variabel, yaitu di sini yang huruf besar, ya, si pemproduksinya, dan ada yang namanya terminal. Terminal simbol itu yang biasa kita buat dalam penulisannya huruf kecil, seperti di sini ada X, ada Y, sama ada Z. Nah, contoh input string kita itu adalah yang ini, X, 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 Y, Z, Z. Jadi, kita mau ngecek nih, apakah input string X, 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 Y, Z, Z ini sesuai dengan aturan grammar yang diberikan atau tidak. Kalau misalkan pohon sintaksnya itu berhasil dibuat, maka berarti input string ini adalah sudah sesuai dengan CFG yang ada. Tetapi, kalau parser tidak berhasil membuat pohon sintaksnya, maka artinya input string yang ada di sini adalah incorrect, atau biasanya yang kita sebut dengan syntax error. Artinya sintaksnya itu tidak sesuai dengan aturan grammar yang sudah ada. Nah, pertama kita coba lihat dulu perbedaannya apa top-down parsing dengan bottom-up parsing. Kita lihat simulasinya. Kalau top-down parsing, seperti yang tadi dibilang, dia akan mulai dari root-nya dulu. Jadi root-nya itu biasanya kita akan mulai dengan start symbol dari konteks free grammar kita. Di sini kita punya start symbol, yaitu si S-nya. Maka kita mulai dengan S. Kemudian kita lihat S ini ada dua aturan. Ada XXW dan ada Y. Kemudian dari aturan itu kita akan melakukan derivasi. Contoh di sini S akan diderivasi menjadi XXW. Kemudian kita cek bahwa XX ini merupakan terminal simbol. Maka kita tidak perlu atau kita tidak bisa melakukan derivasi dari sebuah terminal simbol. Maka kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu yang W. W ini ada satu pilihan saja. W bisa diderivasi menjadi SZ di sini. Sehingga kita akan lakukan derivasi W menjadi SZ. Lalu kita cek kembali, si S ini ternyata merupakan sebuah variabel. Artinya kita bisa melakukan derivasi lagi. Kita akan terus lakukan derivasi sampai kita mencapai terminal simbolnya kita. Nah, kita cek lagi di sini, S akan diderivasi lagi menjadi XXW lagi. Kemudian XX ini juga terminal simbol. Kemudian W ini akan diderivasi kembali menjadi SZ. Kemudian S ini akan diderivasi lagi menjadi Y di sini karena kita sudah punya 4X. Ya, sesuai dengan inputnya, lalu next token kita mau punya Y. Maka S akan diderivasi dengan pilihan aturan yang kedua, yaitu dengan Y. Setelah itu Y ini adalah terminal simbol, maka kita akan cek ke sebelah kanannya lagi, Z juga terminal simbol, Z juga terminal simbol. Sehingga kita mendapatkan outputnya adalah XXXX, YZZ dari hasil parsernya. Oke. Nah, ini adalah top-down parsing. Tadi kita mulai dari root-nya, kita akan turun sampai mencapai leaf node-nya, seperti itu. Kebalikannya, kalau bottom-up parsing, kita masih bahas menggunakan konteks free grammar yang sama, inputnya juga masih sama. Nah, gimana kalau bottom-up parsing? Kita itu akan mulai dari input string-nya, dari bawah dulu, dari leaf node-nya. Jadi, anggapannya kita akan punya leaf node-nya X, 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 Y, Z, Z. Kemudian, kita akan mulai melakukan pengecekan dari kanan. Kalau top-down parsing itu kan tadi dari kiri ya, leftmost derivation. Sedangkan bottom-up parsing ini kita akan lakukan kebalikannya dari rightmost derivation-nya itu. Dia akan melakukan bukan derivasi, tapi reduksi namanya. Nah, kita pembacaan dari kanan, Z, dicek apakah Z ini bisa direduksi. Reduksi itu adalah kebalikan dari yang derivasi. Kalau derivasi tadi kan dari S, kita bisa derivasi menjadi Y. Kebalikannya, kalau namanya reduksi, Y ini nanti bisa direduksi menjadi S, seperti itu. Nah, Z ini ada nggak aturannya? Kita lihat di grammarnya saat ini tidak ada Z derivasi, tidak ada Z itu direduksi. Sehingga kita akan lanjut Z lagi yang berikutnya, pembacaan karakter berikutnya, Z juga belum ada, pembacaan Y, kemudian kita tahu Y ini bisa direduksi menjadi S dengan aturan yang kedua ini, ya. Kemudian kita cek lagi, ternyata S sama Z itu ada aturannya di W, maka kita bisa lakukan reduksi lagi menjadi W, si SZ ini. Lalu kita cek lagi,
WZ kan tidak ada ya, maka kita lanjut ke next karakter, ada X lagi, lalu kita cek X lagi, ternyata tidak bisa diapa-apain, lalu ternyata ada aturan S itu bisa derivasi menjadi XXW, berarti kebalikannya XXW di sini kita bisa reduksi menjadi si S-nya. Lalu kita cek lagi bahwa S sama Z, maka kita bisa reduksi menjadi W. Kemudian kita cek lagi X, W ini bisa kita reduksi menjadi S. Nah, kalau kita bandingkan, pohon sintaksnya itu antara top-down parsing dengan bottom-up parsing akan menghasilkan pohon sintaks yang sama. Nah, dua-duanya menerima input string X, Y, Z karena memang input string ini sesuai dengan aturan konteks grammar yang ada. Tetapi kalau kita lihat proses yang dilakukan untuk melakukan parsing ini itu terlihat berbeda. Yang top down kita dari root lakukan derivasi sampai mencapai leaf node-nya, sedangkan bottom up tadi kita mulai dari bawah sampai mencapai root-nya, seperti itu. Kalau bottom up tidak berhasil mencapai root-nya, artinya input-nya itu tidak diterima atau input-nya tidak sesuai dengan aturan produksi yang ada. Nah, kira-kira seperti itu gambaran besar perbedaan antara top-down parsing dengan bottom-up parsing. Nantinya kita akan bahas tentunya lebih detail lagi. Nah, sekarang kita cek dulu mengenai top-down parsing. Kalau kita lihat di sini, top-down parsing itu terdapat dua jenis lagi. Top-down parsing ada yang recursive descent parsing, ada yang predictive parsing. Contoh kita lihat di sini, untuk yang recursive descent parsing, kan kita punya konteks pre-grammar seperti ini. Ada S, A, B, C contohnya. Kemudian B bisa derivasi menjadi BC atau B. Contoh kita punya input adalah A, B, C. Seperti itu. Nah, kita mau cek apakah input string ini itu sesuai dengan aturan grammar-nya atau tidak. Berhasil nggak dibuat sintaks tree-nya? Kalau menggunakan metode top-down parsing, kita akan mulai dari start node-nya. Maka kita akan mulai dari start simbol S, mulai dari root node-nya. Lalu S ini bisa diderivasi, ternyata dia punya satu pilihan aturan produksi, yaitu bisa diderivasi menjadi A, B, C. Karena A terminal sesuai, cocok, dan kemudian lanjut B. B ini ternyata punya dua pilihan, ada BC sama B. Dicobain satu persatu. Oke, pertama mulai dengan BC. Kemudian sisa seperti ini kan ya. Berarti kita tahu bahwa dari tree yang ini, itu menghasilkannya adalah A, B, C, C. Sedangkan input kita adalah A, B, C. Maka gagal, artinya tidak diterima nih. Nah, tapi dicek dulu, karena B-nya ini tuh ada dua aturan. Ada aturan B bisa derivasi ke BC, B bisa derivasi cuma ke B doang. Karena kita di pilihan yang pertama itu fail, maka kita bisa lakukan yang namanya backtrack. Ya, jadi untuk recursive descent parsing itu, dia memberikan kita izin untuk melakukan backtracking. Backtrack ya artinya balik lagi ke B-nya, kita coba opsi yang kedua. B itu diderivasi menjadi B kecil, contoh seperti itu. Maka dari sini sintaks tree-nya ternyata berhasil nih sesuai inputannya yang mau dicek, yaitu ABC. Maka ABC ini sesuai dengan konteks programmer, maka akan diterima seperti itu. Nah, ini adalah tipe yang pertama, yang jenis 1, yaitu recursive descent parsing. Jadi recursive descent parsing itu dia itu bisa backtracking, tetapi kalau kita lihat berarti kalau misalkan aturannya lebih dari 2, ada lagi aturan lainnya ya tentunya prosesnya itu akan makan waktu lebih banyak. Dia akan ngecekin satu persatu kemungkinan-kemungkinan yang sampai dia mencapai berhasil seperti itu. Sehingga ini dikatakan kurang efisien. Maka ada yang namanya yang kedua ini, namanya predictive parsing. Nah, kalau predictive parsing itu, kita tidak perlu melakukan backtracking. Ini juga lebih efisien karena memang tidak ada backtrackingnya itu. Ya. Nah, kemudian, tapi ada yang harus kita lakukan, kalau kita mau melakukan dengan metode predictive parsing, kita harus pastikan bahwa grammarnya itu, grammar di sini adalah konteks free grammarnya itu, sudah dalam bentuk LL1 grammar. Ya, jadi ada aturan spesialnya. Nah, LL1 grammar itu apa? Ya berarti bentuk spesialnya seperti tidak memiliki left recursive, left factoring, seperti itu, yang nantinya akan kita bahas pada sesi berikutnya.
Kemudian recursive predictive parsing ini juga merupakan bentuk spesial sebenarnya dari recursive descent parsingnya, tapi tanpa adanya backtracking. Sedangkan non-recursive predictive parser itu biasa juga kita kenal sebagai LL1 parser. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa baca dari buku Compiler, Principle, Techniques, and Tools, ini di chapter keempat.